Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan menunggu kami ya. Kita tadi sempat ada kendala sebentar, tapi kita mulai. Tema hari ini adalah tentang sektoral yang ada di listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti kita ketahui ya, pergerakan saham kan kalau lagi indeks naik juga nggak semuanya naik gitu kan. Kalau indeks lagi turun juga nggak semuanya turun. Nah, kadang-kadang kita suka salah masuk gerbong tuh. Waktu indeksnya merah, tapi portok kita merah. Tapi waktu indeksnya merah, ternyata portok kita bisa hijau. Nah, itu mungkin kita coba bahas sektor apa yang ada di IDX, terus berserta triggernya, resikonya, rewardnya apa, terus kapan ini bergerak naik, kapan ini bergerak turun, kapan ini diam aja gitu. Nah, ini kali ini kita kedatangan tamu kepala sukunya tim riset Panin Sekuritas ya, Bapak Nico Lawrence ini. Ini Saya nanti saya anak buah, saya masih anak buah suku. KM, kamu KM-nya kan? Saya masih anak buah suku saya. Suku kaki. Nah, ini saya mau minta tolong sama Bro Nico Lawrence buat pencerahan nih. Karena kan yang head-nya nih yang organize timnya ini Nico Lawrence ya, Bro Nico. Nah, Bro Nico kan kalau Bro Nico sendiri pegangnya finance banking kan ya? Iya, sekarang lebih ke situ sih. Sebelum-sebelumnya itu cuma kayak pegang semuanya sih, Ci. Nah, itu nanti kan karena ini nih kepalanya di sini, saya minta tolong Nico dulu buat pengantar. Nah, ini Nico silakan menyapa peserta dulu. Halo semuanya teman-teman, izin minta maaf dulu ya di hari yang kurang tepat ini. Saya tadi agak sedikit berhalangan mungkin, jadi mohon maaf. Ya mungkin sebelumnya perkenalan, nama saya Nico Lawrence, saya sebagai Head of Research di Panin Sekuritas. Kalau spesifik coverage sih sebenarnya bank sama strategi ya, cuman in overall sih karena jadi head, jadi kita bakal bahas satu market sih, Ci ya. Cuma nanti yang gampang-gampangnya aja, Ci. Kalau yang susah-susahnya nanti tim saya aja. Biasa kalau bos yang gampang-gampang dulu. Yang susah-susahnya nanti anak-anak buahnya ya. Yang penting kalau nanyanya aneh-aneh, saya izin nggak jawab dulu deh. Ya, Bro Niko, kita mau tanya nih, tim riset di Panin sekarang ada berapa orang pasukannya? Sekarang tuh 7 sih, cuma nanti ada join lagi tanggal 26, jadi 8. Kemarin sempat kosong sih bagian infranya ya. Ini per orang satu coverage satu sektor ya? Enggak sih, ada yang pegang satu orang tuh bisa 15 company sih, Ci ya. Maksudnya kan company di ISG kan ada sekitar 700 plus ya. Nah, cuman kita nggak cover semua. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan buat ke sektor tertentu, atau company yang misalnya emitennya di sektor itu, jadi analis yang related yang sebenarnya itu bakal kayak cover juga gitu. Jadi mungkin itu sih. Kalau misalnya satu analis tuh mungkin bisa covernya bisa 3-4 sih, kayak contohnya consumer gitu. Consumer kan banyak ya, ada yang kayak Staples, yang modelnya kayak apa ya, kayak ICBP, Indofood, ada yang modelnya tuh yang kayak retailer, kayak misalnya MAPI, Ramayana, LPPF, terus ada yang kayak medianya juga gitu. Di situ ada MNCN, Surat Citra, ada pharmaceuticals, itu kayak contohnya Kalbe, Kimia Farma, terus misalnya ada yang kayak model rumah sakit gitu, ada mitra keluarga. Terus itu sih yang related ya, ada yang kayak modelnya kayak era gitu. Jadi consumer semua tuh di satu orang. Kalau komoditi itu pegangnya dia kayak ini sih, timah, habis itu yang kayak misalnya metal mining gitu, ada timah, tembaga, emas, dia yang cover semua. Ada megang komoditi kayak energi, minyak, gas, dia pegang juga kayak batu bara. Jadi yang komoditi dipegang sama satu orang gitu. Jadi dibagi 3 sih, Ci. Ada yang megang infrastructure, ada yang megang komoditi, sama ada yang megang consumer goods. Sama ada yang pegangnya kayak saya nih, maksudnya finance sector, finance related sector gitu ya. Cuma ada juga sebenarnya nanti yang kayak associate roles-nya itu tuh, dia bakal kayak cover yang sebenarnya di luar itu tuh. Misal basic industries yang seru-seru, yang orang banyak liatin gitu. Nah, itu di covernya sama si associate sih. Yang lagi hype gitu, ada khusus orangnya atau enggak? Yang marketnya lagi rame nih di sini, ya itu ada khusus nggak? Kalau itu ada sih, misalnya kayak ada beberapa emiten yang kayak contohnya yang kemarin tuh misalnya BRMS lagi kayak naik gitu ya, udah kita visit gitu, ketemu sama company-nya.
Terus habis itu yang beberapa emiten yang kita lagi naiknya share price-nya lagi signifikan, kita coba range visit gitu, ada sih, ada orangnya juga gitu. Oke. Nah ini kan kita kali ini temanya kita berkenalan per sektor ya. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu kalau misalnya lihat IHSG rally, karena rally kan digilir nggak semuanya ya. Kita nggak melongo, nggak banyak melongo karena ketinggalan salah masuk gerbong ibaratnya gitu ya. Nah ini mungkin Niko, nanti kita minggu depan kita enaknya ke sektor mana dulu ya? Sektor yang lagi rame, kayaknya komoditi kali ya, ceritanya Komoditi, banyak banget. di sektor minggu depan kita pertama komoditi ya. Jadi pertama kita ke komoditi dulu ya. Yang lagi hype ya. Terus udah gitu kedua apa ya? Sudah komoditi ya. Komoditi Timothy ya? Kenapa? Timothy sama Timothy ya? Timothy, bukan Timothy, sekarang yang cover komoditi itu ada namanya si Felix. Felix, oke, komoditi Felix. Ini sekalian aja di arrange, jadi nanti minggu depan lanjutan udah ada ya. Udah dari komoditi apa ya? Retail enggak? Komoditi deket-deket Ramadan ya. Apa mending retail sih ya? Karena deket-deket. Retail dulu kali ya, udah retail baru komoditi ya. Boleh. Retail juga cerita lagi lumayan seru sih ya. Maksudnya kan kayak beberapa company laporan keuangannya udah kayak turnaround gitu kan ya. Terus kita apa ya? Kayak barang-barang inventory days-nya itu makin bagus gitu. Maksudnya inventory days itu apa sih? Kayak jumlah barang ya? Di gudang gitu, muter-muternya gitu. Nah, kayak kelihatan kalau misalnya inventory days udah bagus, kayak daya belinya mungkin udah lumayan agak pulih sih ya. Berarti retail dulu kita pertama ya, Jonathan itu ya? Itu Jonathan. Oke, udah dari retail kita ke komoditi, terus ke mungkin terakhir sih bisa bahas infra, boleh. Infra kemarin ada yang ini ya, ada yang kayak sovereign wealth fund itu ya, ada agreement Waskita Karya, Hutama Karya. Nah itu ada cerita lumayan banyak juga sih ya, apa turnaround, apa cuman masih sentimen kayak gitu-gitu. Terus kan itu lagi pada di bawah juga itu ya. Harganya lagi pada di bawah. Jadi ibaratnya nanti gitu muncul trigger, kita tahu pilih yang mana gitu ya. Benar. Infra sama siapa nih kok? Ada, cuman dia baru jalan nanti tanggal 26 sih. Oke. Terus siapa lagi? Ada siapa lagi? Ini itu sih nanti kita tinggal rotasi-rotasi itu aja. Ada bahas ekonomi, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen punya, ada obligasinya gitu ya. Boleh tuh bahas juga kalau pengen tahu outlook buat fixed income kayak gimana tahun ini. Karena lagi rame cerita-cerita soal inverting yield curve, lagi rame cerita-cerita kayak obligasi US kan udah yield-nya tuh udah ke 2,9 ya, 3 tahun tertinggi kan. Nah, itu bisa jadi cerita juga sih. Itu sama kamu sekarang ya? Itu ada Hosiana. Ada Ana ya? Dia pegang fixed income. Oke, nanti kita ini giliran ya, Bapak Ibu semua. Nanti ngarepin ini rangkaian ini kita bisa dapat satu gambar dari kepingan puzzle ya. Nah ini, benar. Ini kok saya mau nanya ya, sebenarnya kondisi pasar itu sekarang di IHSG dari 7.200 sampai 7.300, menurut kamu gimana view-nya? Ya view-nya sih sebenarnya masih positif ya, maksudnya kelihatan view-nya tuh supporting dari kayak apa ya, dana asingnya lumayan deras kan ya. Kayak tiap hari kita ngelihatnya udah di atas 500 miliar aja ya kalau kita ngeliat foreign flow gitu. Jadi kayaknya asing pun kayak confirm gitu ya. Maksudnya kan dulu tesis kita, Indonesia bakal positif nih, karena maksudnya ketika misalnya negara lain melambat, Indonesianya tuh growth-nya bisa lebih tinggi sendirian gitu. Nah, cuman kan belum dikonfirm kan sebenarnya. Cuman pas kita ngeliat dari awal tahun dana asingnya lumayan bagus, kita langsung ngeliatnya, ternyata foreign pun itu benar-benar kayak appreciate buat posisinya Indo gitu. Cuman kelihatan gini sih, Ci, ya. Maksudnya kalau kita teman-teman ngeliatin secara year to date gitu ya, maksudnya buat beberapa indeks, kayak contohnya Brazil, Malaysia, sama si Indo. Nah, jadi kalau kita ngeliat performa year to date mereka tuh bisa dibilang adalah winner. Kalau kita bandingin sama yang lain-lain gitu ya. Winner-nya tuh gimana secara year to date-nya? Ya kita lebih tinggi dibandingkan kayak US, Europe, dan lain-lain. Ceritanya apa sih sebenarnya? Nah, jadi si foreign itu tuh punya kayak investment thesis tahun ini. Dia tuh modelnya tuh kayak mereka bakal lebih shifting sebenarnya ambil negara-negara yang sebenarnya punya commodity base lumayan bagus gitu ya. Lumayan bagus. Nah, terus habis itu kalau kita lumayan bagusnya itu dari mana ceritanya? Karena Indonesia sama Malaysia itu kan mereka adalah net exporter commodities ya.
Cuman negara-negara Asia yang lain itu kan rata-rata banyak importer komoditas kayak China, Jepang. Cuman kita tuh jualan komoditas gitu. Nah, Brazil juga sama. Nah, jadi kalau kita lihat itu translasinya sama nih. Ketika harga komoditasnya lagi ada isu, ada disruption dari sisi supply chain-nya itu tadi, translasinya kayak harganya tuh lagi naik banget. Makanya kayak banyak tuh beberapa negara tuh yang lagi kayak lagi ngomong sama Indo. Kayak misalnya, oh susah nih dapat batu bara dari Rusia, mereka ngobrolnya sama Indo. Kayak gitu-gitu. Nikel juga sama gitu. Jadi mereka coba banyak shifting. Jadi banyak negara yang shifting ke Indo gitu. Makanya kelihatan tuh kemarin buat kayak rilis data trade balance-nya, ekspornya kan bagus banget ya. Ekspornya bagus banget gitu. Jadi kelihatan ini tuh di support dari sisi fundamentalnya gitu. Dan menurut kita sih kalau misalnya view kita, harga komoditi itu tuh masih bakal tetap tinggi ya. Sampai akhir tahun gitu. Karena sebenarnya kita tahu lah mungkin kan orang bilang, iya Pak, nanti kan kalau misalnya tensi itu turun, harga komoditis kan bakal normalize gitu ya. Cuman sebenarnya ingat bahwa itu bisa jadi salah satu sentimen ya. Cuman dari sisi fundamental side-nya itu kan sanksi itu kan tetap jalan ya. Sanksi itu kan benar-benar kayak bukan cuma 1 hari pas perang doang kan. Sanksi itu kan benar-benar berlanjutnya sampai akhir tahun gitu. Jadi kalau negara-negara itu mereka nggak mau import misalnya gas atau misalnya import batu bara dari misalnya Rusia, ya udah. Jadi isu itu tuh masih ada kan. Supply chain isu itu masih ada gitu. Jadi kayak harga itu kita lihat masih lumayan tetap tinggi sih. Mungkin itu sih, Ci. Mungkin kalau komoditas kita diuntungkan dengan kenaikan komoditas ya Indonesia, jadi terlihat lebih cantik dibanding yang lain kali ya. Nah, terus perang bikin harga komoditas semakin naik. Nah, terus kita sebenarnya yang penting demand-nya tetap ada supaya komoditas tetap di atas harganya gitu, intinya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya perang ada slowdown, mungkin ini Cina lockdown dilepas juga pengaruh, itu naikin demand dari komoditas juga ya. Niko, kan sekarang masih banyak lockdown ya, pengaruh nggak itu? Iya, China lockdown tuh itu yang investor juga agak-agak worried ya, dan itu sebenarnya kalau China lockdown itu ya nggak bagus buat Indo ya, karena kita tahu sih Indonesia ini kan partner dagang paling gedenya itu kan si China ya. Nah jadi kalau misalnya China itu lockdown ya udah translasi pasti ekspor kita tuh bakal lumayan slowing. Cuman bagusnya sekarang itu ya kelihatan nih bahwa kayak contohnya ya maksudnya kita lihat buat rilis ini aja, rilis ekspornya gitu. Kemarin tumbuhnya berapa ya? Saya agak lupa nih angkanya. Cuman maksudnya dari sisi growth itu ekspektasinya itu kan sekitar ya jadi kan kemarin kan growth buat actual ekspornya itu 44,4% ya. Ekspektasi orang tuh cuma 24,6%. Padahal di bulan Maret itu si China itu tuh udah zero COVID policy kan. China tuh udah lockdown gitu, zaman-zaman sebelumnya Shanghai itu udah tutup. Nah, cuman ternyata even kayak Shanghai tutup itu pun, China lockdown itu pun nggak bikin ekspor kita tuh melempem gitu. Nah, jadi walaupun sebenarnya China ini ada risiko, cuma menurut kita kayaknya buffering-nya lumayan banyak nih. Karena ibaratnya semua negara ini lagi kayak pindahin lah target ekspor, target importnya mereka ngambilnya dari Indo aja komoditasnya gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya jadi buffer sih, Ci. Berarti kalau bisa diambil kesimpulan nggak kalau Cinanya beres lockdown, kita lebih bagus lagi gitu, bisa ekspor lebih lagi. Benar. Berarti itu salah satu trigger ya komoditas ya. Benar. Setuju banget sih, Ci. Kalau si China-nya udah beres gitu ya, maksudnya lockdown-nya udah lumayan bisa diangkat, itu jadi sentimen yang positif banget sebenarnya buat Indo secara spesifik sih. Cuman gini sih, maksudnya even kayak, oh Pak, China kan melambat gitu ya, takutnya ini benar-benar kayak kerasa banget buat Indonesia. Cuman sebenarnya kalau dibilang melambat, iya ya. Cuman pemerintah itu tuh sebenarnya dari China pun kayak mereka aware soal itu gitu. Maksudnya di tengah ketika misalnya negara-negara lain tuh sekarang kan lagi rame-ramenya mereka naikin bunga gitu ya. Naikin bunga, mau kurangin pembelian obligasi, si China ini enggak. Jadi si China ini malah mereka tuh kemarin yang kayak contohnya aja mereka pangkas, mereka punya reserve requirement ratio dan lain-lain. Reserve requirement ratio itu apa sih sebenarnya? Kayak dana yang harusnya ditaruh di bank sentral, intinya jadi lebih sedikit aja. Jadi intinya kalau misalnya dananya lebih sedikit yang ditaruh di bank sentral, kan banyak duit yang dipegang sama bank ini buat disalurin jadi kredit kan. Jadi simpel kayak misalnya, oh ada regulasinya reserve requirement-nya 3% gitu ya. Saya misalnya bank yang di China gitu, bank swasta gitu ya. Saya punya duit 1.000 triliun dari dana pihak 100 triliun dari dana pihak ketiga, 3 triliunnya itu saya harus taruh di bank sentral. Cuman kalau misalnya 3 triliunnya diturunin jadi 2% misalnya, jadi kan saya cuma taruh 2 triliun kan, ada 1 triliun yang saya bisa disalurin jadi kredit. Nah itu benar-benar lumayan nolong sisi growth-nya.
Terus yang kedua, sebenarnya yang kemarin China pun mereka juga udah kayak apa ya? Kelihatan sih maksudnya jumlah uang beredar mereka ketika negara-negara lain jumlah uang beredar, si China ini jumlah uang beredar itu masih meningkat gitu. Jadi intinya masih banyak banget tuh liquidity yang sebenarnya digelontorin sama pemerintahnya. Jadi itu harapannya juga bisa jadi buffer ya. Maksudnya perlambatan ekonomi di China. Dan ini bagusnya adalah yang rilis data tadi pagi tuh, yang kemarin sih lebih tepatnya. Kalau kita lihat misalnya GDP-nya di China, itu naiknya 4,8%. Konsensusnya, ekspektasinya orang tuh cuma ekspektasi tumbuhnya 4,2, 4,3. Wah itu kan jauh di atas ya. Nah jadi growth China itu nggak seslowing itu gitu. Jadi itu juga positif buat Indo. Kalau kita lihat ternyata orang kayak takut banyak investasi di China, ternyata nggak ke-confirm juga gitu. Maksudnya kalau kita lihat rilis datanya, ternyata investment fixed asetnya mereka itu naiknya sekitar 9%-an gitu ya, padahal ekspektasi cuma sekitar 8%-an. Nah, jadi itu sih sebenarnya menurut kita, oh ini harusnya masih nggak terlalu worried nih ya, maksudnya si China ini gitu. Cuman risiko itu adalah ke depannya, kalau seandainya mungkin nggak cuma Shanghai gitu yang kena kayak lockdown, cuman kayak pindah ke kota-kota lain, itu jadi risiko sih sebenarnya buat Indo. Oke, terus Niko, ini kan sebenarnya kan kita kalau lihat kayak uang tuh kan muter di per sektor. Nah sekarang biasanya nih ya, cara yang biasanya naik dulu sektor ini kan sekarang komoditas nih. Nah biasa kalau udah komoditas terus apalagi nih selanjutnya gitu. Oh, buat ngelas sektor rotation, wah ini agak tricky sih sebenarnya. Nggak pernah ada jawaban yang pastinya sih, Ci ya. Maksudnya kalau di teman-teman mungkin ada Bloomberg itu, mungkin bisa ceknya itu ini ya. Nah, ada namanya itu RRG gitu. Maksudnya sektor rotational graph. Jadi intinya kalau misalnya ini tuh bukan berdasarkan kayak fundamental side gitu. Jadi teorinya adalah saham yang sebenarnya akan jadi winners itu nanti ke depan itu akan jadi laggards. Yang laggards akan jadi winner. Jadi sesimpel kayak rotational gitu aja gitu. Nah, jadi itu sih dari sisi itu statistik sih sebenarnya jatuhnya ya. Nah, cuman kalau misalnya sekarang ceritanya komoditi, kira-kira sektor yang bakal kayak positif lagi ke depannya kira-kira apa ya? Kalau dari saya pribadi sih masih mulai ceritanya banyak di komoditi ya. Tahun ini kan kita juga lumayan heavy ke komoditi ya, sektor yang kita benar-benar lumayan favor ya. Dari tahun lalu kan kayaknya kita kan lumayan favornya tuh ke komoditi kayak metal mining dan lain-lain ya. Salah satunya nikel gitu, kita lumayan suka sih ceritanya. Kelihatan juga maksudnya sektor-sektor yang sebenarnya ada cerita nikelnya tuh kayaknya naiknya tinggi-tinggi banget ya. Energi, ada ngomongin ESG, mereka naik. Harum, bikin smelter, mereka punya beli tambang, ceritanya naik. Antam Inco, share price-nya udah naiknya udah lumayan signifikan gitu. Jadi mungkin itu sih ya cerita-ceritanya sih, Cie. Cuman kalau saya lihat sih saya lihat nih kemungkinan rotasi ke depannya, itu sekarang tektoknya sekarang orang tuh lagi ambil tuh banyak mungkin ya yang lumayan agak ketinggalan harusnya sih kayak retail tuh menarik ya ceritanya ya. Kayak MAP, LPPF itu lumayan ada perbaikan sih, lumayan ada perbaikan gitu. Kelihatan kayak misalnya tuh apa ya, barang muternya tuh makin cepet gitu ya. Kalau barang muter makin cepet tuh kayak confirm aja orang tuh udah mulai belanja offline gitu kan. Orang udah mulai belanja offline. Kelihatan data di global pun kelihatan tuh bahwa kayak transaksi di online itu agak sedikit decelerating, agak sedikit melambat gitu. Jadi itu udah indikasi bahwa oh ya udah ketika ekonominya udah dibuka, orang tuh lebih ada preferensi pengen ya udah deh kita pengen ada physical presence gitu. Karena orang beli online gitu kan kayak sesimpel kayak beli baju ya, Ci ya. Kayak misalnya nggak bisa dicoba. Apa? Nggak bisa dicoba gitu, nggak dipegangan, beda ya. Bener beda banget gitu. Misalnya kayak beli baju gitu, maksudnya tiba-tiba kayak lihat bajunya, kok di online cakep banget, modelnya ganteng gitu kan, bentuk-bentuknya Korea. Pas misalnya saya pakai, kok ini kancingnya udah malah mau copot-copot gitu. Ternyata fittingnya nggak pas lah segala macem. Beli belanja kayak misalnya sayur buah gitu juga sama tuh. Maksudnya kalau kita ini kan tahu ya mana yang kayak kurang bagus, mana yang kayak kurang fresh gitu-gitu. Nah jadi somehow tuh sekarang udah ada kayak kelihatan tuh, oh yaudah nih mungkin transaksi online-nya itu nggak begitu sesignifikan itu ya zaman-zaman ketika pandemi. Makanya saham-saham kayak contohnya si Grab, abis itu saham-saham kayak misalnya Show, itu di global kan turunnya sampai 75% sih ya, karena ada concern dari situ tuh. Nah jadi saya lihat kalau misalnya ada concernnya online atau e-commerce ini mungkin growth-nya akan sedikit decelerating, pasti kan sebenarnya jadinya kayak zero sum game kan. Apa nih yang kira-kira bakal naik?
Nah, pasti ya lihat ada ceritanya, ada retail di situ. Jadi yang emang secara bisnisnya kuat banget di offline. Mungkin itu sih kalau saya ngeliat tuh lumayan seru tuh ceritanya tuh. Jadi ada switching dari kondisi new normal balik ke normal sebelumnya ya. Betul. Kan kita balik ke waktu sebelum pandemi, kayaknya orang juga COVID udah nggak sengeri dulu ya, udah mulai Betul. biasa norm, kita udah mulai bisa nerimain ibaratnya gitu ya. Nah terus ini Niko, kalau dari sektor perbankan sendiri, menurut kamu gimana? Ini kan kamu paling fokusnya di situ ya. Ada yang perlu kita perhatiin nggak? Karena kan kita lihat juga asing kan banyak masuk di perbankan ya, tapi terakhir IHSG naik nggak pakai perbankan loh itu, 4 banknya nggak gerak, tapi bisa break high. Nah itu apa yang mesti kita perhatiin gitu? Di perbankan ya, perbankan sih ceritanya menurut saya masih lumayan intact sih ya, Ci ya, sampai akhir tahun gitu. Cuman maksudnya kalau kita ngomongin dari sisi in terms of profitability dan lain-lain, kencengnya harusnya emang lebih di komoditi ya. Maksudnya kalau kita ngomongin translasi earnings, nanti laporan keuangan rilis, yang paling bagus banget ya mungkin harusnya adalah komoditi. Cuman bank pun sebenarnya dibilang jelek, enggak gitu. Maksudnya kelihatan kan kalau si bank ini kan udah bikin laporan keuangan ini kan bulanan ya. Jadi kita kan bisa tracing tuh. Jadi kita nggak usah nunggu kayak kuartal 1 beres, baru kita tahu nih laporan keuangan bank. Cuman di kuartal kedua, di bulan Februari pun, kalau kita lihat rilis datanya bagus. Nanti kalau misalnya kita lihat laporan keuangan tuh bagus. Jadi kelihatan nih bahwa si bank ini, jadi yang driver utama mereka tuh tahun lalu itu kan mereka punya pertumbuhan kredit kan bisa dibilang kan kayak cuma sekitar berapa ya, 4-6% gitu. Tahun ini tuh 8-10%. Nah, jadi pertumbuhan kreditnya tuh benar-benar kerasa tuh udah membaik gitu. Kerasa udah membaik, kayak orang tuh udah mulai pede aja buat kayak minjem duit, buat kayak investasi, modal kerja, itu kayak kerasa banget lah. Terus yang kedua, yang kerasa banget itu adalah ini sih, yang kalau kita laporan keuangan bank, itu di bulan Februari itu labanya naiknya signifikan, Ci. BNI, BRI, Mandiri itu growth-nya signifikan. Nah, selain yang dari pertumbuhan kredit itu tadi, yang lumayan nolong itu adalah dari sisi net interest margin-nya tuh nggak yang kayak ke pressure banget. Karena sebenarnya gini sih, cerita NIM ini bakal kayak gimana sih ke depannya gitu. Jadi net interest margin itu kan sebenarnya selisih antara kayak kita dana yang kita salurkan jadi kredit, bunganya berapa, dirata-ratain, kayak dikurangin sama dana yang kita kasih buat dana pihak ketiga, kita bayar berapa gitu. Itu kan selisihnya kan. Nah, buat ke depannya biasanya kan kalau ke depannya ini kan arah suku bunga ini kan bakal naik ya. Nah, arah suku bunga ini bakal naik, biasanya tuh positif buat dari sisi net interest margin-nya. Kenapa? Karena biasanya si bank ini itu kalau misalnya kayak suku bunga turun, mereka tuh biasanya lebih sticky. Kayak mereka nggak mau adjust lah. Mereka lama banget. Jadi misalnya kayak contohnya tahun lalu gitu ya. Misalnya si bank sentral udah nurunnya sekitar 150 basis point. Cuman kayak bank-bank umum ini kan nurunnya cuma kayak sekitar 50 basis point. Cuman beda kalau misalnya ceritanya tuh ibaratnya suku bunganya dinaikin gitu ya. Suku bunganya dinaikin, biasanya si bank-bank itu tuh lebih cepat adjust mereka punya suku bunga. Nah, jadi kan si suku bunga yield-nya ini meningkat, gimana nih ibaratnya cost of fund atau ibaratnya dana yang mereka bayar buat si dana pihak ketiga gitu. Nah, kalau ibaratnya ketika suku bunga dinaikin, si consumer itu tuh nggak terlalu sensitif sama kayak kenaikan bunga, Ci. Kayak contohnya misalnya Ci, kayak CVV gitu, nabung ya, aduh, kayak saya misalnya suku bunga bakal naikin, saya mau pindahin ke sini atau ke sini gitu. Kan kalau misalnya buat tabungan kita nggak terlalu ini ya, intinya kan kita mobile bankingnya, yang penting ada aplikasinya, gampang segala macam. Intinya belanja online saya nggak terganggu segala macam, shopping aman segala macam. Jadi ya udah kayak si dana pihak ketiganya benar-benar biayanya di sini doang. Si yield-nya jadi just ke atas gitu. Nah, jadi NIM-nya itu tuh lumayan kejaga kan. Sama kalau kita lihat dana restrukturisasi kredit itu kan trennya tuh makin kecil gitu. Jadi kalau yang makin kecil di restrukturisasi dananya, intinya tuh sebenarnya kayak secara pencatatan bakal lebih bagus lah buat bank gitu, karena bunga yang dulu kita nggak dapat jadi dapat kayak gitu kan. Jadi itu kita lihatnya positif. Nah, jadi itu dari sisi NIM. Sama ketiga yang paling penting ini sih sebenarnya karena ekonominya udah bagus, kan biasanya bank ini kan paling kena banget dari labanya mereka nggak bagus ketika mereka punya laba itu turun, ya kan, Ci? Nah, yang PR-nya terhadap laba itu yang paling gede itu adalah beban provisi. Beban provisi tahun ini dan ke depannya itu pasti bakal lebih bagus dibandingin tahun lalu.
kayak contohnya gini sih, sesimpel kayak misalnya kita ngeliat lah, ini sebagai gambaran aja, bukan angka exact numbers-nya gitu. Jadi misalnya si BRI, oh kita lihat nih, mereka punya kredit 8%. Mereka ngeliat nih, oh ternyata kayaknya ekonominya masih bakal berat nih, resiko gagal bayarnya masih gede. Yaudah deh, cost of credit kita atau beban provisi kita cadanginnya gede ya, 3%. 3% kali mereka punya total kredit 800 triliun, 24 triliun. Beban provisi langsung 24 triliun. Jadi laba itu bakal turun 24 triliun karena dipotong si beban provisi ini. Cuman ketika mereka ngeliat ekonominya udah bagus gitu ya, oh ini ternyata si beban provisinya ini kayaknya nggak usah 3% deh, bisa 2% nih. Kayaknya udah kita cadangin semua nih yang udah yang amsyong, kita udah cadangin semua. Cadanginnya 2%, 2% kalau 800 triliun cuma sekitar 16 triliun. Berarti kan ibaratnya si beban provisi itu kan ngurangin si laba bersih kan. Nah, jadi translasinya laba mereka tuh juga bisa bagus dari beban karena penurunan beban provisi itu. Jadi itu sih ceritanya ya buat si bank ini. Bang sih oke lah, Ci. Saya masih lumayan suka sama bank. Cuman saya lebih agresif ke komoditi. Saya pribadi, porto pribadi tuh saya nggak terlalu banyak megang bank gitu ya. Bank palingan naiknya berapa persen gitu. Karena yang lagi kencang di komoditi ya. Komoditi sih, cerita lagi bagus banget. Terus kalau misalnya ini kan yang biasa kenceng kan banknya bank digital ya. Bank digital apa udah mati atau gimana ya? Sama ini bank yang kecukupan modal yang masih ada corporate action kan itu mungkin masih ada peluang ya. Geraknya bisa lebih lincah dari bank-bank lain kali itu ya. Ada corporate action-nya sama digital kali itu masih ada kira-kira yang perlu kita highlight nggak apa? Bank digital ya? Bank digital itu sebenarnya concern orang sama sih kayak di global gitu ya. Maksudnya ini mungkin view-nya dari investor lebih ke teknologi sektor kan, tech atau yang ibaratnya jadi proxy buat nih ekonomi. Jadi kenapa misalnya kayak saham-saham e-commerce, kalau misalnya kayak saham-saham kayak digital banks yang tech related itu kayak mungkin nggak yang kayak signifikan banget gitu ya dari sisi growth-nya. Kenapa gitu? Karena concern orang yang paling penting itu adalah sekarang dapat duit susah, Ci. Jadi maksudnya gimana sih dapat duit susah gini? Bisnis model e-commerce ini kan sebenarnya bisnis model yang bisa dibilang apa ya? Bisnis modelnya itu bakar uang. Bakar uangnya itu sebenarnya gini. Kan kalau misalnya kita ngelihat bisnis e-commerce itu kan yang paling penting dua sebenarnya. Customer lifetime value sama customer acquisition cost kan. Nah, jadi misalnya ketika misalnya gini ya, misalnya CVP punya bisnis gitu ya. Misalnya kayak contohnya kayak Grab lah atau misalnya CVP misalnya punya aplikasi banks pengen nyalurin kredit lah. Nah, kalau biar orang mau make aplikasi kita itu kan kita harus kayak ngasih banyak promo kan, gratis ongkir lah, gratis ini, gratis itu. Nah, itu namanya biaya akuisisi customer gitu. Nah, biaya akuisisi customer itu kan bisa dibilang kan ya pasti signifikan banget lah. Cuman kan pelan-pelan kan ke depannya harapannya harus makin kecil. Kedua adalah customer lifetime value. Pas mereka udah pakai aplikasi itu, nah kalau misalnya kayak subsidinya kita cabut, mereka masih setia apa enggak sih? Nah, kalau misalnya masih nggak setia, berarti kan ya udah kita harus kayak masih panjangin dulu deh sampai mereka tuh udah ada ketergantungan nih sama si aplikasinya ini gitu. Nah, jadi intinya kan bisnis model ini yang bisa dibilang adalah mereka tuh butuh dana sebenarnya untuk kayak melakukan untuk mendapatkan customer kan, untuk mendapatkan customer sampai di satu titik nanti mereka melakukan monetisasi. Jadi intinya misalnya gini, Ci, misalnya dulu CVV misalnya jualan di Tokopedia gitu atau misalnya kayak di Bukalapak sekarang. Dulu, gila nih semenjak ada kayak misalnya apa e-commerce kayak gini, kayaknya jualan gampang gitu ya, nggak usah buka toko, nggak usah buka apa dan lain-lain. Ya udah si Tokopedia misalnya siapa nge-charge nih, misalnya CVV jualan baju gitu ya 100.000, mereka bayarnya dulu kayak cuma bayar 3.000, jadi berhasil jual satu baju 3.000 dibayar lah ke si Tokopedia ini. Cuma kan nanti ada satu titik ya, ibaratnya kayak ya udah, ternyata si online ini bagus banget. Biar si Tokopedia ini cuan atau misalnya e-commerce ini cuan, mereka kan harus kayak naikin harganya. Jangan 3.000 deh, jangan 3%, 5% boleh nggak? Oh boleh, mungkin ya udahlah. Kayak saya cuma jualannya di sini doang gitu. Saya udah tergantung banget sama si e-commerce ini. Pelan-pelan kan kita ada ketergantungan kan ke situ kan. Ketika kita udah tergantung sama aplikasi itu, mereka naikin lah istilah itu namanya kayak take up rate. Take up rate itu intinya yang dikenakan buat kayak penggunaan jasa platform itu. Nah, jadi trennya kayak gitu sih. Jadi intinya dari sisi itu kan benar-benar tuh bisnis modelnya butuh dana banget. Nah, di global itu tuh orang tuh lagi ngelihat ternyata biaya buat mendapatkan dana ini
nggak segampang misalnya di tahun lalu dan atau bahkan 2 tahun lalu. Karena misalnya kayak contohnya gini ya, dulu mungkin kalau seandainya kita mau pinjam sama bank gitu ya, kita mau pinjam sama bank, dulu mungkin bunganya rendah banget. Cuman ke depan kan biasa dibilang kita mau minjem nanti ke depannya, bunga kan pasti bakal dinaikin kan. Di Amerika tuh ekspektasinya itu bahkan bisa sampai 6 kali lagi tahun ini. Jadi itu kan signifikan banget. Di Indonesia mungkin nanti kejadiannya baru di second half. Nah, bisnis digital, bank digital sama bisnis e-commerce itu tuh sebenarnya bisnisnya somehow related gitu. Mereka butuh, karena orang nggak terlalu aware sama si digital banks, mereka butuh dana untuk melakukan akuisisi customer. Walaupun sebenarnya ada yang benefit dari mereka punya parents ya. Jadi intinya dari yang kayak mereka punya bapak gitu ya, bakal bantuin banget gitu misalnya. Cuman tetap nih, mereka butuh dana itu tadi, makanya mereka butuh kayak permodalan dan lain-lain. Nah, PR-nya adalah biaya permodalan itu tuh udah nggak semurah dulu gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya ceritanya suku bunganya bakal dinaikin, habis itu kayak misalnya jumlah uang beredarnya itu bakal makin sedikit, pasti kan kayak biaya modal itu kan jadi mahal ya. Nah, biaya modal itu tuh jadinya nggak terlalu bagus tuh buat kayak sektor-sektor yang teknologi banget. Makanya kelihatan tuh kalau kita lihat contohnya di US itu, si Nasdaq itu turunnya tuh jauh lebih tajam dibandingkan S&P sama si Dow Jones. Mungkin gitu sih gambarannya, Ci. Dan terus mungkin beli loyalitas orang di bank rada susah ya. Kita kalau misalnya punya uang banyak gitu, pasti uang gedenya ditaruh di bank konvensional sih. Ke bank kecil kan nggak terlalu berani naruh gede ya. Benar. Mungkin ya itulah, balik lagi kan kita sampai berapa puluh miliar gitu uang di bank baru yang nggak jelas, yang masih baru, track recordnya kita mendingan ke bank yang cek-cek ibaratnya gitu, yang udah lama udah ada gitu ya. Iya, Nah udah ini nyaman kalau banget sih. kalau corporate action nih yang kecukupan modal nih, kan beberapa bank yang masih belum cukup modalnya itu kira-kira apa nih ya yang masih kira-kira masih bisa ada, wah ini kayaknya mesti ada di harga sahamnya sih naik karena mesti ada corporate action atau mesti ada apa, ada kamu mantau kayak gitu nggak nih kok? Kalau misalnya bank-bank yang kayak modal-modalnya kurang cukup sih, pasti kalau arahnya sih, kalau dari Bank Indonesia kan juga pengennya kan sebenarnya lebih kecil ya, maksudnya jumlah bank yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya arahnya lebih ke merger sama acquisition sih. Makanya kelihatan banget kan kayak kemarin BNI ada akuisisi bank, BCA juga ada ambil. Bank-bank gede itu banyak yang ambil bank lah. Intinya mereka pengen bisnis model itu lebih omni-channel gitu kan. Lebih ada conventional banks-nya, ada digital banks-nya juga gitu. Jadi arahnya sih sebenarnya lebih akuisisi. Cuman kalau seandainya mereka pengen stand alone, pengen gedein mereka punya bisnis, nah itu mereka mau nggak mau harus rights issue, atau mungkin dari investor yang lama ada top up dana dan lain-lain. Cuman sih sebenarnya arahnya sih saya lihat sih lebih ke arah akuisisi sih, Ci ya. Maksudnya kan ke depannya setiap sektor yang ada di Indonesia itu tuh bakal lebih terkonsolidasi sih. Kayak contohnya misalnya telekomunikasi lah. Dulu mungkin pemainnya ada sekitar 7, targetnya ke depannya mungkin bakal sekitar 3 sama 4. BUMN juga sama ya. Dulu kan ada sekitar berapa ya? Saya lupa angkanya. Cuman intinya tuh bakal sekitar 40, itu bakal kayak semakin kecil lah. Intinya bakal ada mau bikin kayak holding atau dan lain-lain. Nah, jadi intinya dengan adanya kayak merger and acquisition itu tuh bakal bikin kayak suatu company itu tuh lebih kuat tuh secara structure. Dan ibaratnya banyak lah benefit-benefitnya. Mereka dapat kayak contohnya BRI lah, BRI, PNM, Pegadaian kan gabung tuh semua tuh. Nah kan mereka makin gede kan, strukturnya makin kuat, mereka bisa dapat customer Pegadaian, kayak gitu-gitulah segala macam. Jadi secara scalability-nya lebih bagus sih. Mungkin gitu sih. Jadi arahnya sih kalau buat yang bank-bank yang modalnya kurang sih harusnya mereka ada di potensi buat akuisisi ya. Ya kan secara struktur, secara apa mereka bagus buat mereka. Tapi sebenarnya buat pemegang sahamnya nih, sahamnya bakal naik nggak intinya gitu? Wah kalau misalnya ada dia rumornya akuisisi sih merem aja lah, Ci. Udah pasti naik gitu sih. Cari ada corporate action. Nah itu Iya, clue-nya ya. Iya kayak contohnya apa ya, udah banyak banget lah ya kasus-kasus corporate action gitu, kayak dulu SMCB mau diakuisisi sama SMGR naik, Bank Permata dulu mau dikasih sama perusahaan yang dari Thailand, bank dari Thailand itu share price-nya Bangkok. iya, MPPA, Gojek Tokopedia juga mau masuk waktu itu naik gitu ya. Jadi ya ceritanya selalu bagus lah. Cuman ingat selalu bahwa kalau ketika kita ngeliat cerita merger sama acquisition ini, selalu ambilnya adalah target akuisisinya. Dan jadi jangan parents yang mau ngambilnya gitu. Jadi lebih target akuisisinya karena secara share price pasti mereka tuh naiknya lebih signifikan sih. Oke, jadi kalau ditargetin ya kasarnya mah yang ditaksir dihargain lebih ya.
Benar-benar, biasanya gitu. Selain harganya lebih, si target akuisisi itu tuh biasanya bakal benefit dari synergic value lah istilahnya, Ci. Jadi Oleh intinya pihak yang diuntungkan ya, secara harga maupun dari income-nya nanti ke depannya gitu ya. benar, kayak misalnya kayak gini ya, misalnya ada kayak contohnya apa ya, misalnya ya itulah kayak contohnya dulu MPPR umurnya waktu itu buat kayak Gojek Tokopedia. Orang bakal lihat gila ya, ekosistem GoTo itu kan luas banget ya ujung ke ujung gitu. Mereka tuh benar-benar kayak diuntungin banget yang ibaratnya company yang sebenarnya lebih ini di restructuring, diubah bisnis modelnya, dapat benefit dari mereka punya ekosistem, dapat supporting sinergis dan lain-lain, ya udah akhirnya share price-nya naik signifikan. Jadi selalu ada synergic value-nya itu lebih bagus buat ke company yang jadi target akuisisi sih. Nah ini udah mungkin sektor bank ini ya. Sekarang kita ngobrol lagi sama Niko nih. Niko, menurut kan kamu komoditas masih primadona ya. Menurut kamu di harga sekarang saham-saham komoditas gimana? Masih ada peluang yang mana? Mungkin kalau yang ketinggalan kan kadang-kadang. Kalau nggak kecepatan jual kan. Kalau saya sih ceritanya gini sih, kalau misalnya komoditi itu ada banyak lah ya. Mungkin kita breakdown satu-satu ya. Pertama batu bara masih bakal bagus apa enggak. Kalau dari saya personal sih, saya kurang begitu suka sih. Personally saya mungkin nggak terlalu sukanya karena ini ngomongin dari sisi sustainability aja ya. Maksudnya bukan cerita 1 tahun, cuman kayak saya mungkin ngebayang company-nya kalau saya pegang 3-5 tahun ke depan gitu ya. Karena kenapa gitu? Maksudnya cerita si komoditi ini kan sebenarnya si batu bara ini kan kayak apa ya? Somehow dari si permintaannya mungkin akan ada shifting ya. Kita tahu nih bahwa kalau misalnya teman-teman dulu lihat ya, maksudnya hasil meeting setiap negara, yang dulu meeting ada COP26 di Glasgow ya sama meeting G20 itu, kelihatan tuh bahwa kayak ya udah bisnis modelnya ini kita akan lebih fokus terhadap ekonomik yang sebenarnya lebih sustain gitu kan. Nah, sustain-nya itu apa gitu? Maksudnya adalah ya fokusnya salah satu adalah ke environment. Nah, kalau misalnya ke environment, translasi kelihatan nih, kayak setiap negara kelihatan nih, ibaratnya mereka punya bauran energi itu, porsi penggunaan batu bara itu makin kecil kan. Nah, jadi intinya kalau misalnya kayak gitu kan berarti intinya demand itu pasti bakal trennya decelerating gitu ya. Trennya tuh bakal turun. Nah, jadi oh ini kayaknya demand pasti kayak mungkin nggak akan sekencang dulu nih, karena ibaratnya tuh orang semuanya pakai ya udahlah batu bara lah, udah paling murah, habis itu kayak gampang banget gitu ya. Sekarang kan nanti kan kalau mereka lebih pengen fokus ke sustainability, ya udah kita shifting lah. Kayak gitu-gitu. Jadi cerita dari sisi permintaannya agak susah. Makanya kelihatan kalau apa ya, kayak kita ngobrol-ngobrol gitu ya, apalagi kalau di global gitu ya, kayak buat bank-bank gitu, buat kayak yang misalnya bisnisnya buat yang kayak batu bara, itu dapat funding dari bank itu pun udah lumayan susah gitu. Karena bank pun juga udah fokus ke ESG itu tadi kan. ESG itu tuh udah jadi cerita banget lah sekarang gitu. Jadi kayak ngomongin 3-5 tahun kayaknya pressure-nya masih bakal lumayan tinggi lah. Cuman gini sih, apa ya? Kita tahu lah bahwa transisinya itu tuh kan bener-bener kayak kita nggak bisa bilang tahun depan langsung permintaannya langsung turun dalam. Kenapa? Karena substitusinya belum ada gitu. Substitusinya belum jelas. Orang mau bikin kayak renewable energy dan lain-lain itu kan benar-benar mahal banget ya. Harus ada subsidi pemerintah, baru ibaratnya secara ekonomik value-nya baru ada gitu. Misalnya kayak dulu saya pakai harga batu bara, misalnya contohnya gitu ya. Oh, buat ngasilin energi segini saya cuma butuh bayar 5.000. Kalau misalnya pakai energi terbarukan gitu, mungkin biayanya 10.000. Pemerintah harus masukin subsidi 5.000 di situ biar harganya sama gitu kan. Nah, sekarang itu tuh masih lumayan berat lah buat kayak apa substitusinya. Jadi itu yang menurut saya sih kejadiannya nggak jangka pendek. Cuman kalau saya ngomongin secara jangka panjangnya, ya ini kurang begitu positif lah karena ESG itu tuh benar-benar kayak apa ya, jadi cerita banget sih Ci sekarang ya. Karena apa ya, mungkin kayak teman-teman bisa lihat ada beberapa data sih. Saya ngeliat tuh beberapa data yang menarik gini. Jadi saya coba ngelihat data flow yang masuk ke ESG sama company-company yang masuknya ke non ESG gitu. Saya lihat 3 region sih misalnya. Europe, habis itu US sama Asian Pacific. 2020 kemarin, total dana yang ibaratnya secara percentage ya, masuk ke Eropa itu yang ESG itu ada sekitar 40%-an. Dari ibaratnya 40% itu masuk ke ESG. Dulu 5 tahun yang lalu, mereka tuh mungkin cuman kayak nggak nyampe 10% tuh dananya. Di Amerika itu udah sekitar 20%-an itu udah masuk ke ESG. Cuman tahun lalu itu mungkin kayak cuman nggak nyampe 5%. Di Asia itu baru 4%. Cuman arahnya nih bakal sama nih, sama kayak Eropa sama US gitu. Jadi secara portion dana itu harusnya bakal masuk buat ke company-company yang ESG related.
Nah, jadi saya lihat, oh Indonesia atau Asian Pacific itu bisa dibilang masih early adapters. Mereka tuh masih awal banget lah buat akuisisi ini. Nah, jadi makanya kita lihat tuh ya udah, kalau misalnya kita ngomongin 3-5 tahun, saya sih mungkin agak nggak terlalu agresif ya. Makanya kelihatan tuh beberapa pemain batu bara pun udah mulai aware nih soal ini ya. Mereka tuh udah nggak banyak main di upstream tuh, Ci. Mereka kayak misalnya ada row, misalnya mereka tuh bikin kayak, ada kemarin kan mereka masuk bisnis ini ya, aluminium juga ya. Terus kayak contohnya batu bara gitu, mereka bikin DMA, di metal ether gitu, yang downstream jatuhnya. Jadi batu bara diolah lagi. Kayak contohnya Indika Energy, mereka pengen focusingnya sekarang jualan tools dan lain-lain lah segala macam. Harum juga sama, mereka ambilnya nikel gitu. Nah, jadi kelihatan nih bahwa beberapa pemain itu pun udah aware soal itu. Jadi mereka nggak mau kayak terlalu dependent sama batu bara. Itulah, jadi saya nggak terlalu pribadi, saya nggak terlalu ini ya positif sebenarnya kalau ngomongin jangka panjang. Habis itu mungkin yang jadi kayak CPO. CPO itu tuh ceritanya sebenarnya ada sih. CPO itu tuh ceritanya lumayan ada. Cuman sekarang tuh yang jadi PR itu adalah gini sih. CPO itu kan kayak yang jadi driver signifikan itu naik kan adalah kayak disruption dari sisi Malaysia ya. Jadi kalau misalnya Malaysia itu tuh pekerja yang paling banyak tuh dari Pakistan sama Indo. Nah, mereka tuh nggak boleh masuk tuh ke Malaysia. Jadi production mereka tuh benar-benar belum kembali ke level sebelum pandemi. Nah, sesimpel kalau misalnya produksinya nggak ada, demand-nya steady, ya ibaratnya itu bisa dibilang kan kayak harganya bakal naik ya. Cuman yang saya agak khawatir adalah ketika nanti seandainya production-nya itu tuh udah kayak normalizing. Production-nya udah lumayan normalizing, itu pasti translasinya harusnya harga mungkin nggak akan kayak setinggi dulu lah dan lain-lain gitu. Mungkin itu ya. Terus yang kedua yang lumayan nolong ini kan adalah ini ya. Salah satunya adalah dari sisi demand ya, buat yang kayak biodiesel dan lain-lain, itu yang lumayan nolong gitu. Cuman kemarin kan gini ya, ada regulasi buat Indo yang somehow juga kayak lumayan positif buat dari sisi harga. Levy tax kan. Jadi intinya kalau misalnya dulu kayak misalnya levy tax-nya berapa, sekarang dinaikin gitu. Nah, kalau ibaratnya harga barang Indonesia itu nggak terlalu kompetitif karena dilihatnya terlalu mahal, karena ada komponen pajak, jadi kan bisa dibilang orang, aduh, jangan beli CPO-nya Indo deh, karena ada levy tax ini jadi lebih mahal, apa segala macam, volumenya bakal agak sedikit turun, makanya harga naik. Cuman bakal ada satu titik, ini kayaknya bakal normalizing dan lain-lain lah. Kayak gitu-gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern ya. Jadi CPO ini juga masalah di forestry juga hati-hati juga nih, Ci, bahwa investor-investor tuh kelihatan nih yang flow-nya lumayan bagus adalah company-company yang sebenarnya punya ESG-nya juga lumayan bagus gitu. Kayak contohnya DNSG. Habis itu DSNG sama kalau kita TAPG. Cuman company-company yang sebenarnya kayak secara, jadi kan gini ya, kayak ngukur suatu company CPO itu bagus apa enggak itu kan mereka ngeliatnya salah satunya adalah sertifikasi kan. Ada namanya itu Roundtable sama International Sustainable Palm Oil. Jadi mereka ada sertifikasi itu, namanya RSPO sama ISPO. Nah, kalau misalnya beberapa kebun mereka itu nggak bisa ada dapat kayak contohnya RSPO, mereka tuh susah tuh sebenarnya buat terlalu. Cuman kalau misalnya kayak contohnya nikel, saya masih suka nih ceritanya nih. Karena demand-nya itu tuh jatuhnya si nikel itu saya lihat tuh kayak minyak buat kayak baterai listrik gitu. Jadi intinya nikel itu tuh jadi kayak ceritanya minyak buat di apa ya? Buat di jatuhnya kayak minyak lah, Ci. Cuman sebenarnya buat ESG, minyaknya ESG lah. Karena kelihatan nih bahwa kayak contohnya China ya, adoption orang kayak beli mobil listrik itu lagi signifikan banget. Di Indonesia, kalau kita lihat sekarang tuh mobil listrik itu udah bukan kayak cerita yang kayak dulu-dulu ya. Kalau kita lihat sekarang tuh udah ada Ioniq, bahkan kayak Hyundai Kona, Hyundai mau bangun di sini, kemarin Foxconn mau bikin ekosistem baterai listrik. Jadi cerita itu tuh udah kayak makin deket nih. Mobil listrik itu tuh bukan kayak kita ngeliat 3 tahun atau 5 tahun lalu yang kayak, wah gila kapan ya punya Tesla ya? Kayaknya cuma orang taunya Tesla doang gitu. Sekarang udah kayak ada Nissan Leaf, ada Hyundai Ioniq, habis itu ada kayak Innova mau bikin yang kayak EV. Kemarin juga HRV harusnya masuk Indo juga hybrid dan lain-lain. Jadi arah-arah bisnisnya tuh ada ke situ. Nah, jadi secara demand-nya harusnya bakal intact gitu. Jadi mungkin itu sih Ci ya buat komoditi. Jadi kalau misalnya saya lihat tuh yang intinya masih ada nikel-nikelan, ceritanya harusnya masih bakal bagus ya. Primadona berarti nikel-nikelan ya, karena komponen listrik ya. Kalau komoditi yang ESG nikel salah satunya ya. Betul, yang lumayan yang ESG itu salah satunya adalah nikel sih. Berarti cari. Kenapa sih? Ya, terus lanjut.
Iya, apalagi kalau misalnya lihat company-company yang kayak Antam, Inco gitu ya, misalnya Harum gitu. Banyak yang sebenarnya belum ke capture ke mereka punya earnings gitu ya. Kayak contohnya misalnya Antam gitu ya. Mereka Belum tuh price in, berarti itu masih belum price in semua ya? nah iya, karena apa ya, cerita-cerita smelter mereka itu kan banyak yang belum jadi gitu ya. Jadinya kan mungkin 2024, 2025 udah lumayan banyak. Nah, disitulah baru kayak earnings mereka tuh bisa kayak jump signifikan. Sekarang kan mereka baru bangun-bangun semua kan. Bangun smelter, cuman belum banyak proyek yang dikerjain lah. Intinya kayak gitu kan. Nah, jadi kayak ceritanya masih panjang. Kita nggak bisa lihat ceritanya tuh cerita pendek gitu. Kalau ini aneka gas industri, kamu covering nggak nih kok? Perhatiin nggak? Ngeliatin sebenarnya bisnis modelnya sih menarik ya. Itu kan kayak bisnis model yang sebenarnya beda sama Raja atau sama Piges ya. Kan kalau Piges sama Raja ini kan memnya di upstream gitu ya. Mereka jadi infrastructure. Kalau si Agini kan emang kayak turunan gas itu kan mereka jatinya jadi argon apa namanya gitu. Intinya kayak bisa buat rumah sakit, rumah tangga dan lain-lain. Jadi ceritanya itu jalannya sama kayak cerita perbaikan ekonomi dan lain-lain. Cuma cerita lainnya lagi adalah ya kita tahu bahwa kemarin kan si Saratoga kan naikin stake-nya kan di apa di siapa di Agi kan mereka punya 10% kalau nggak salah gitu. Nah jadi ada cerita di ininya juga sih, ada cerita dari holdingnya juga, bukan holding sih jatuhnya, ada cerita dari investment company-nya. Kelihatan lah Ci, maksudnya semua yang investmentnya si apa Saratoga itu lagi signifikan naiknya. MDKA, Adaro dulu Tebik naiknya juga udah lumayan banyak. Karena gini Ci, orang tuh ada bukan betting sih, jadi ada spekulatif newsnya adalah, bukan spekulatif sih mungkin ya, lebih kayak expectation-nya adalah ketika misalnya mereka lebih ningkatin portion terhadap kayak suatu company, contohnya si Agi itu tuh bakal kayak benefit dari ekosistem portofolionya si Saratoga. Kita tahu nih bahwa bisnis model private equity ini kan sebenarnya lumayan banyak ya portonya ya. Jadi ya udah kalau kalian mau ngambil gas, ambil aja di Agi gitu. Jadi ada sinergi antar portofolio. Nah, jadi itu kan, apalagi sih Saratoga ini kan sebenarnya bisnis modelnya nggak cuma pure di apa ya, public listed company kan. Even mereka tuh punya kayak venture capital juga yang jadi perpanjangan tangannya mereka gitu. Jadi saya lihat oh ya udah ceritanya sih lumayan ada gitu, lumayan intact gitu. Ya, jadi salah satu triggernya bukan dari terlalu fundamental, tapi dari konstruksi portofolionya Saratoga gitu kali ya. Iya. Ekspektasinya investor sih ya. Iya. Nah ini mungkin ngobrol-ngobrolnya udah. Saya bacain di kolom chat pertanyaan ya, Niko. Wah, yang susah-susah jangan ya, Cim. Kamu aja yang pilih lah. Oh, nggak apa-apa. Saya ini aja. Saya baca ya. Ada nanya venture capital lagi. Ntar coba ini, saya jawab aja satu-satu. Inilah, pilih Niko, pilih sendiri mau yang mana yang dijawab. Silakan Niko. Nggak apa-apa. Saya mau jawab semua aja. Nah, saya bacain soalnya ya. Nih dari Bu Ajeng. Niko, IHSG udah tinggi. Emang Ajeng nanya emang kayaknya mau yang susah-susah nih, Ci, selalu nih. Kalau nggak susah bukan Ajeng namanya, Pak. Niko. IHSG udah tinggi, 10 year bond juga naik terus. Apa udah waktunya switch overweight ke fixed income? Jelasin lagi siklus ekonomi dong. Rasanya real sector masih recovery, tapi equity cycle-nya kok pendek ya? Apa karena berdekatan dengan stagflasi? Silakan dijawab. Nah, ini IHSG udah tinggi, 10 year bond udah naik. Apakah overweight ke fixed income? Overweight-nya saya nggak ngelihat alasan ke overweight ke fixed income sih ya. Karena maksudnya ceritanya kan gini ya. Kan inflasi yield itu kan sebenarnya fungsinya dua. Fungsi terhadap expectation terhadap inflation, sama expectation terhadap interest rate gitu. Which ini dua-duanya naik ekspektasinya kan. Nah, jadi kalau kita ngelihatnya trennya naik, ya udah arah yield-nya itu kita lihat tuh bakal tetap meningkat gitu. Jadi kita nggak bisa switch sebenarnya ambilnya ke si obligasi. Mungkin ini gambaran ya buat teman-teman ya. Maksudnya kalau yield itu ibaratnya naik, kenapa sebenarnya itu nggak terlalu positif buat obligasi? Sebenarnya sesimpel kayak apa ya? Jadi misalnya saya pegang obligasi nih, sekarang dapatnya kayak 7%. Cuma kalau seandainya nanti ibaratnya yield-nya naik, suku bunga naik, inflasi naik, nanti kan obligasi baru yang akan diterbitkan pasti kan kuponnya akan lebih tinggi, akan lebih negatif tuh. Makanya ibaratnya kayak orang bakal jualan obligasi, itu yield-nya harganya turun, yield-nya naik gitu. Jadi mungkin gambarannya itu sih, Ci ya. Jadi kalau misalnya switch fixed income kayaknya enggak sih. Terus mungkin gini ya, kan kayak orang-orang lihat juga, mungkin yang kayak jadi gambaran juga sih. Kan kemarin kan ada namanya tuh inverting yield curve ya, CVV ya. Nah, jadi inverting yield curve itu kan selalu jadi kayak apa ya, early indicator salah satu sinyal ya, salah satu.
salah satu sinyal benar. Cuman kalau secara historical itu sebenarnya cuman ada 2 fase dari, saya lupa deh berapa belas gitu ya. Intinya 2 fase itu yang ibaratnya nggak jadi resesi. Cuman gambaran gedenya 90% itu intinya potensi resesi lah. Nah ini gambarnya, apa sih sebenarnya si inverting yield curve ini? Nah, inverting yield curve ini tuh kayak gini sih, sesimpel kayak misalnya obligasi yang tenornya pendek, itu tuh lebih tinggi yield-nya dibandingkan obligasi yang tenornya panjang. Karena gini, kalau misalnya kalian pegang obligasi yang tenornya 10 tahun gitu ya, dikasihnya misalnya 7%, obligasi yang 2 tahun dikasih 7%, kalian mau nggak? Nggak mau kan? Karena sebenarnya karena kalian udah pegangnya lebih panjang, saya harus dikasih kelebihan risiko terhadap masalah waktu yang saya pegang itu tadi. Nah, jadi intinya harusnya yield obligasi lebih panjang, yield-nya tuh lebih tinggi dibandingkan obligasi yang tenornya lebih pendek. Cuman ketika misalnya kayak yield-nya itu ketemu, risikonya jadi sama, itu kan ada something yang sebenarnya, oh ada apa nih? Nah, ini gambarnya gini. Jadi kalau misalnya ketika kejadian itu adalah obligasi yang tenor pendek, orang tuh pada jualan. Kenapa orang pada jualan misalnya obligasi yang tenor pendek ya? Karena mereka ada lihat namanya tuh resiko reinvestasi sih sebenarnya. Kayak contohnya gini nih ya, saya misalnya kan saya main obligasi nih, saya trader. Saya lihat nih, kayaknya bakal ada potensi krisis nih, saya pegang obligasi 2 tahun. Cuman nggak kejadian dalam waktu pendek ini, karena kan kalau misalnya 2 tahun kan berarti 2 tahun lagi dia baru jatuh tempo kan, Ci. Saya lihat, ada potensi krisis nih. Kalau potensi krisis yang dilakukan sama bank sentral kan mereka pasti nurunin suku bunga kan. Nah, kalau saya pegang obligasi yang tenornya pendek, oh, saya bakal lihat kayak gini, oh, saya pegangnya sekarang 8%. Nanti 2 tahun lagi jatuh tempo, suku bunga kan bakal diturunin kan, suku bunga bakal turunin. Saya harus taruh investasi saya ke suku bunga yang lebih rendah, karena si bank sentralnya nurunin. Jadi intinya saya dulu dapat 8%, ketika jatuh tempo, saya mau taruh mana lagi nih duitnya? Saya mau taruh-taruh lagi, ternyata bunganya udah pada lebih rendah. Jadi kan resiko reinvestasinya ada kan. Saya mau investasi lagi ke ternyata yang imbal hasilnya lebih kecil. Jadi orang yang pegang tenor pendek nggak mau nih, wah nggak mau lah. Saya nggak mau pegang deh yang tenor pendek, makanya jualin semua tuh. Cuman kalau yang pegang tenor panjang, merem. Mereka nggak ada resiko reinvestasi kan. Karena misalnya kalau misalnya seandainya 2 tahun lagi ada potensi penurunan suku bunga gitu ya, loh saya pegangnya sampai 10 tahun gitu ya, nggak ada masalah gitu, saya jatuh temponya masih 10 tahun lagi, nggak jadi ada isu kan. Nah, jadi gambarannya itu sih sebenarnya. Jadi mungkin buat Bu Ajeng, apakah switch ke overweight ke fixed income? Menurut saya sih kayaknya enggak sih ya. Mungkin gambarannya itu. Rasanya real sector masih recovery, benar, tapi equity cycle-nya kok pendek ya? Apakah karena berdekatan terhadap inflasi? Equity cycle pendek sih sebenarnya enggak juga ya. Karena kan kelihatan ya bahwa kayak tahun lalu itu juga kita share price kan naiknya kan udah signifikan sih ya. Udah dari harga berapa kemarin tuh? 3.000 ya terendah ya? 4.000 ya? 4.000 sekarang ke level 7.200 gitu. Jadi cycle-nya itu udah 1 tahun ini udah kayak recovery gitu. Jadi cycle-nya sih menurut kita nggak pendek ya. Apakah karena berdekatan dengan stagflasi? Iya sih. Cuman Indonesia itu intinya kalau misalnya dari sisi stagflasi nggak terlalu jadi PR ya, karena tahun ini tuh growth kita tuh masih lebih kenceng dibandingin tahun lalu. Stagflasi kan tahu ya definisinya, ketika misalnya pertumbuhan ekonominya tuh lagi melambat, cuman inflasinya tuh ibaratnya trennya naik terus gitu. Di Indonesia, growth kita itu lebih tinggi dibandingin tahun lalu. Tahun lalu kan kita cuma sekitar 3,3%. Tahun ini ekspektasinya tuh kalau terakhir itu 4,8 sampai 5,2%. Nah, jadi bakal lebih tinggi. Nah, jadi nggak ada risiko stagflasinya tuh beda lah sama negara lain. Jadi itu yang kayak harusnya positif ya buat Indo ya. Mungkin itu ya. Dari Ajeng tadi ya. Foreign flow-nya equity 41 triliun. Obligasi ini apa foreign dari bond pindah ke equity ya. Ya sebenarnya emang selalu kayak gitu ya. Bahwa kan kita selalu ingat ya cycle-nya ya. Bahwa secara umum ya kita bisa dibilang ya. Gambarannya ada istilahnya itu kayak trade off gitu loh. Antara si equity sama si obligasi sebenarnya. Sesimpel apa sih sebenarnya? Jadi ketika ibaratnya ekonomi lagi jelek, itu kan biasanya dilakukan oleh si bank sentral itu kan adalah kayak menurunkan suku bunga. Nah, biasanya selalu sama tuh jatuhnya. Ketika misalnya kayak suku bunga turun, ekspektasi kan ada potensi krisis. Kalau growth-nya nggak ada, pasti equity itu pasti bakal nggak perform gitu. Selalu sama cycle-nya. 2002, 2008, 2020 kemarin. Ketika misalnya kayak growth-nya nggak ada, equity itu pasti bakal slumping. Cuman di situ yang menang adalah semua financial asset yang sebenarnya itu lebih defensif gitu ya. Contohnya
kayak obligasi, consumer goods, emas dan lain-lain gitu. Jadi mungkin itu ya gambarnya Mbak Ajeng ya. Jadi switching ke yang bau duit ya, yang ada duitnya. Instrumen keuangan yang bau duit. Ini pertanyaan dari Bu Natalia, apa boleh di-share insight harga minyak, gas, juga tambang aman, mineral, Medco? Ini mungkin sama komoditas kali ya. Ini kok aware nggak sama ini? Boleh sih. Intinya saya ngasih gambaran overall-nya aja ya. Mungkin cerita minyak ini tuh nggak terlalu yang kayak banyak cerita sih sebenarnya buat Indonesia ya. Karena kita tahu nih bahwa dari kayak posisi Indo itu kan adalah net importer buat minyak ya. Nah, gas itu kita juga sebenarnya itu jatuhnya dulu sebelum 2021 kita adalah net exporter buat gas. Cuman kalau kita lihat berapa tahun belakangan itu tuh kayak kita punya eksplorasi gas tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi ada potensi nanti tahun ini itu kita bakal jadi net importer gas. Jadi itu ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya juga nggak translasi positif sebenarnya buat company-company yang gas related tuh, Ci ya. Kayak contohnya Elsa gitu ya, maksudnya mereka banyak jualnya kan nggak ekspor ya. Kalau mereka ekspor mungkin ceritanya ada. Cuma kan mereka kan jualnya juga ke Pertamina. Ngapain? Ibaratnya kita udah import minyak yang dari dalamnya malah jualan keluar. Itu kan jadi aneh. Kayak gitu-gitulah. Medco sih sebenarnya ada porsinya ya, ada porsinya gitu. Cuman kalau kita lihat itu yang jadi PR itu adalah buat beberapa kontraknya mereka itu, saya lupa porsinya ya, cuman intinya tuh harga mereka tuh di lock sebenarnya. Jadi harga mereka itu tuh di lock. Jadi dengan adanya kenaikan harga minyak, mereka nggak terlalu benefit banget sih sebenarnya mungkin itu ya. Kalau tambang aman mineralnya progresnya seperti apa? Saya kalau progres nggak tahu ya, cuman kalau misalnya udah kontribusi, udah ada, cuman seingat saya tuh kayak masih kurang dari 5% buat si aman mineralnya, buat Medco ya. Mungkin itu ya, Ci ya. Okay, thank you. Ini pernah lihat RRG dari lagat ke lead bisa ke lagat, bisa itu kayak cacing kan muter gitu ya, dari mengkol gitu ya. Oke. Cuman yang paling penting itu sebenarnya nggak ada jaminan kayak itu bakal turun aja. Misalnya kita udah ngambil nih saham yang ibaratnya laggards ini bakal jadi winner. Karena cacing itu ekornya bisa makin panjang, bisa makin aja. Dia muter-muter di bawah terus bisa ya, jadi ketinggalan lagat terus bisa ya. Bisa kayak gini Ci, jadi dia bisa kayak sini ya terus, cuma ekornya makin panjang aja gitu. Panjang, jadi itu apa? Lagartnya panjang gitu jadinya ya. Iya, jadi si RRG ini tuh sebenarnya nggak intuitif ya. Intuitif tuh maksudnya kita tuh kayak looking forward gitu. Ini kayak gimana? Ini lebih kayak saya lihat lebih statistik. Jadi ngeliatnya kayak secara data masa lalu ya, tapi bukan buat prediksi, cuma lihat ini lagi trennya kuat nggak kali gitu ya, baca trennya. Iya, cuman maksudnya meminimalisir resiko kalau seandainya kita udah winner, ya udah kita mungkin kurangin porsi aja, kayak gitu aja sih. Cuman nggak ada jaminan kalau yang laggards ini bakal langsung jadi winner gitu, nggak ada sih. Oke, jadi bukan alat prediksi tapi lihat kondisi sekarang gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Kevin. In the long term, strategi mana lebih baik untuk bank konvensional untuk meningkatkan digitalisasinya? Apa dengan meningkatkan software development untuk penetrasi digital perbankan atau akuisisi perusahaan perbankan? Ini si Kevin ini nanti nih Ci, dia yang bakal bahas komoditi ini. Ini nanti calon karyawan panen juga nih. Oh. Nanti Ci Vivi tanya-tanya panjangnya komoditi infrastruktur ke dia aja nih, berarti Ci. Oke, ini jadi dijawab nggak sama kamu Niko? Oh, saya jawab. Kenapa? Tanya apa? Oh, strategi mana lebih baik untuk bank konvensional untuk meningkatkan digitalisasinya, meningkatkan software atau akuisisi perusahaan perbankan digital yang memiliki potensi yang menjanjikan atau strategi lain gitu? Wah, kalau misalnya lebih menguntungkan yang mana, lebih baik strategi mana, kayaknya agak susah dilihatnya juga ya. Maksudnya gambaran broad-nya pasti kan nggak ada gambaran pastinya ya. Karena kalau seandainya company-nya emang kayak strengthening-nya kuat gitu, mereka ada jasa konsultan, mereka ada kayak kerjasama sama beberapa kayak teknologi advisor dan lain-lain, harusnya bakal bagus nih buat mereka gitu. Jadi mungkin bakal dilihatnya ini lebih kayak case by case sih Ci ya. Jadi saya nggak bisa bilang apakah lebih ke mereka dari internal atau mereka melakukan akuisisi itu pun sih. Karena maksudnya gini ya, maksudnya kayak gambaran aja sih bahwa kalau misalnya secara statistik gitu ya, mereka banyak yang state juga, acquisition itu tuh nggak selalu ceritanya tuh memberikan ada synergic value gitu. Jadi jadinya kayak banyak kayak M&A itu ceritanya yang fail tuh juga lumayan banyak gitu. Jadi nggak ada jaminan juga gitu. Jadi nggak ada jawaban yang guaranteed sih sebenarnya di sini case-nya. Kalau saya lihat Bang Bukopin juga udah kurang bagus apa, tapi udah habis ceritanya udah masih di bawah terus gitu ya. Iya, padahal kayak ada nih, ada Pukmin, ada apa segala macam. Ada BTS kemarin, Espa apa itu, terus kan kayaknya udah firm,
tapi nggak berangkat gitu ya. Betul, betul, Sama betul. ini peran venture capital perusahaan seperti MDI Venture, BRI Venture, Sentra Capital dapat memberi impact katalis positif untuk perusahaan itu sendiri. Dibilang positif sih sebenarnya gini ya. Karena gini, maksudnya dibilang positif mungkin ada slightly impact lah buat dari kayak venture capital terhadap bisnis startup. Cuma selalu ingat di sini sih bahwa kan beberapa bisnis kayak venture capital ya mungkin saya nggak bisa bilang semuanya ya. Portofolio mereka tuh banyak banget ya. Kayak contohnya kita ngeliat kan karena mereka ada somehow beberapa bisnis model tuh modelnya kayak pray and spray, Ci. Jadi mereka tuh invest banyak, satu mereka cuan, itu bisa cover 99 investment loss di 99 company itu tadi. Dan kalau kita lihat kayak contohnya bisnis model venture capital di Indo ya, itu kan timnya nggak terlalu gede sebenarnya. Timnya nggak terlalu gede, portofolio mereka tuh banyak banget, bahkan bisa ratusan. Dan saya ngambil aja, apakah mereka tuh bisa fokus ke masing-masing porto itu tadi kan. Jadi ibaratnya kalau apakah ada peran, ya perannya itu mungkin balik laginya, pasti perannya itu adalah capital. Karena kan misalnya venture capital masuk ke startup itu kan mereka suntikin modal kan. Cuman apakah pertanyaannya apakah mereka hands on apa enggak? Apakah mereka involved directly apa enggak? Nah itu kan sebenarnya harus dilihatnya kan case by case juga ya. Jadi nggak ada jawaban yang ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya bilang sih sebenarnya pasti ada impact ya dari sisi permodalannya itu tadi. Itu jadi pasti sebenarnya positif. Cuman positifnya lagi itu apakah seandainya kayak ada direct involvement dari venture capitalnya ke startup, which gini ya, maksudnya saya tahu lah, ibaratnya kayak misalnya kita lagi fundraising nih terhadap ke venture capital dan lain-lain, kita harapinnya udah deh salah satunya kan duitnya masuk. Cuman kan takutnya kayak ke depannya gitu ya, apakah seandainya kita lihat dia tuh bakal langsung involve ke kita apa enggak gitu, restructuring company-nya, ataukah mereka bakal memperkenalkan mereka dengan kayak mereka punya kayak klien dan lain-lain, ataukah mereka bakal bantu kita buat sinergi ada portofolio dengan mereka. Nah itu yang sebenarnya paling penting sih, mungkin itu ya Ci ya. Oke, ini in the long term apa ada potensi konsumsi crude palm oil mengurangi konsumsi minyak mentah? Dapat mengurangi konsumsi minyak mentah ada sih, arahnya ke situ ada sih. Karena maksudnya US pun juga udah lihat nih tuh udah kayak aiming, mereka lagi kayak melakukan riset dan lain-lain juga, mereka bakal kayak diversify, mereka punya crude oil itu buat kayak ke CPO, B20, B30 dan lain-lain. Tapi mungkin kalau CPO-nya nggak naik, minyaknya juga apa? Kalau CPO-nya harganya tinggi, minyaknya juga nggak terlalu naik, juga ngapain pakai CPO kali ya? Tetap aja pakai minyak kali ya? Bener, saya tuh pernah hitung-hitung sih. Jadi intinya conversion harganya ngapain itu dikonversiin jadi bisa lebih mahal gitu kan jatuh-jatuhnya ya? Benar-benar. Mungkin harus dihitung lagi sih Ci ya. Dulu saya pernah hitung, misalnya assuming dari harga, waktu itu saya lupa deh Malaysia ringgit berapa. Cuman tuh dulu tuh harus kayak harga minyak CPO itu 100, itu ibaratnya tuh ada sinergic, ibaratnya ada economical value-nya. Ya total-totalnya masih lebih murah gitu ya. Kalau CPO-nya memang mahal, minyaknya nggak terlalu mahal, ngapain juga dikawinin jatuh-jatuhnya lebih mahal gitu kan, ibaratnya gitu kali ya. Benar-benar kayak misalnya harganya 100 gitu ya. Cuman kalau kita misalnya pakai si biodiesel itu mungkin harganya 80. Nah berarti kita secara untung nih pakai yang 80. Cuma kalau misalnya nanti harga minyaknya misalnya turun ke 50, harganya masih 50, jadi kan si CPO ini kenapa jadi lebih mahal, udah capek mahal. Value, benar. Kayak gitu-gitu deh sebenarnya. Ini pertanyaan terakhir ya, Niko. Tanya dong view kapal-kapalan, tarif kapal kali ya. View-nya gimana sampai akhir tahun? View-nya sampai akhir tahun, aduh ini mungkin saya kalau melihat kapal-kapalan sih cuma lihatnya satu aja sih, kayak mungkin secara sentimennya bisa lihatnya ini sih, kayak si Baltic Dry Index itu tadi sih. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat data di trading economics.com gitu ya, kayak contohnya as of today lah. Sekarang kelihatan banget tuh buat Baltic Dry Index itu kayak harganya tuh udah kayak lumayan turun ya, maksudnya coba kita lihat. Harga tuh sempat kayak ke level dulu tuh sekitar 5.500-an ya. Semua sekarang tuh harganya udah 2.137. Zaman-zamannya kemarin konflik itu, harga tuh sempat kayak ke 2.800, cuma sekarang udah lumayan turun. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin tarif, itu udah lumayan normalizing tuh, Ci. Kalau misalnya dari dry index ya. Nah, jadi itu yang saya sebenarnya jadi agak concern lah. Mungkin gitu sih. Cuman kalau misalnya ngomongin laporan keuangan, harusnya kan masih agak lagging ya. Maksudnya kan kalau misalnya first quarter, ini kan bakal nge-revert ke pasti ada lagging gitu. Jadi mungkin mereka pakai tarif yang 3 bulan sebelumnya dan lain-lain. Cuman kalau misalnya ngomongin ke depannya,
apakah ini tarif ini bakal tetap tinggi apa enggak? Menurut saya sih harusnya enggak ya, karena kan maksudnya kondisi ekonominya udah lebih secure, kayak supply chain disruption-nya udah lumayan beres gitu ya. Jadi harusnya sih Baltic Dry Index ini tuh trennya di harga-harga yang sekarang tuh udah normal sih. Karena sekarang tuh udah fase normal sih, Ci, 2100 ya. Karena kan dulu-dulu secara historis juga rata-rata tuh di level-level segini sih. Mungkin itu sih ya gambarnya. Oke, ya kemarin kan memang naiknya juga karena nggak normal, jadi sekarang mungkin balik normal, harganya turun pelan-pelan ke harga normalnya gitu ya. Oke, Iya, mungkin untuk kalau kita megangnya dari zaman-zamannya tahun lalu gitu ya, harga yang ke 6.000 ya, lihat kayak PSSI, Temas, Samudra, wow, SMDR, wow, udah cuannya tuh berlipat-lipat tuh, Ci. Bager, itu saham Bager. Saham Bager. Saya juga lumayan tuh dapat dari sini lumayan nih. Cuman kalau ngeliat ini saya kurang-kurangin dikit lah maksudnya. Ya kalau udah masuk di level segini udah ngeri-ngeri sedap lah ini. Betul. Pucuk gitu ibaratnya gitu ya, karena siklusnya memang udah nyampe peaknya. Nah ini kecuali mungkin ada kekacauan lagi kalian bikin tarifnya naik ya, kita nggak tahu sih. Nah itu mungkin untuk hari ini kita tutup ya Niko, waktunya udah lewat. Oh iya udah 1:13 nih. Waktu telat saya yang 3 menit tadi ya. Bayar utang. Nah iya benar. Oke, terima kasih banyak Bro Niko Lawrence. Bapak Ibu semua, semoga event hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata dari kami ya. Nah ini untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita ke Consumer Good ya Niko, nanti saya ke Jonathan ya. Consumer Good, boleh Ci. Oke, Niko mungkin ada yang mau disampaikan? Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya, semoga sehat selalu. Pesan-pesannya nggak berkaitan dengan saham ya. Ya intinya sih. Happy cuan gitu. Kenapa? Happy cuan. Yang tetap ya cuan selalu, cuma tetap dipantau ini sih. Intinya sih sebenarnya saya masih positif ya buat Indonesia ya. Maksudnya ya secara overall masih bagus. Kan dulu kan indeks target saya kan 7.379, cuman kalau ada potensi sih sebenarnya saya bakal revise angkanya, saya naikin gini. Karena sebenarnya cerita komoditi ini yang saya lihat nih lumayan bakal panjang nih sampai akhir tahun gitu. Jadi masih ada upside dari level yang sekarang. Terus yang kedua, intinya sih sebenarnya as long as kalau kita lihat arus dananya masih lumayan bagus, foreign flow-nya masih lumayan bagus, kita riding the wave aja. Sampai nanti tiba-tiba kalau misalnya dana asingnya tiba-tiba ada reversal, nah itu kayak kita udah mulai harus hati-hati tuh. Cuman kan sekarang kan flow-nya masih bagus ya, jadi udah kita ngikut aja gitu. Cuma ini udah mau libur panjang juga rada-rada ini juga ya. Oh iya, maksudnya kalau ngomongin buat setelah libur panjangnya tactical aja kurangin dikit gitu. Cuman kalau ngomongin jangka panjangnya sampai akhir tahun sih selama dana asing bagus ikut aja sih. Selama asing masuk, setiap pelemahan ada peluang cuan ya, Bapak Ibu. Nah itu Niko, saya tuh rada deg-degannya karena kan indeksnya udah nyampe target kamu 7.300. Ya kamu waktu ngitung 7.300 udah memperkirakan harga komoditas di harga sekarang belum atau masih pakai dulu? Berarti ini kalau perkiraan ngitung harga komoditas yang nggak setinggi sekarang berarti masih bisa naik ya? Iya masih bisa naik. Belum price ini berarti? Nggak seagresif, target harganya nggak seagresif sekarang sih. Siapa yang sangka juga tiba-tiba harga batu bara tuh udah 300. Iya, makanya kan kamu kan biasa pakai harga konservatif lah ya angkanya ya. 7.300 tuh angka konservatif berarti ya. Agresifnya kamu mentok di plafon berapa ini resisten indeks kira-kira? Kasar-kasarnya gitu. Saya belum tahu sih Ci ya. Belum hitung. Secara rating price earnings-nya sih harusnya dari rating ya. Target PE-nya, ada target multiples PE-nya tuh harusnya lebih bagus. Earnings per share-nya juga lebih bagus. Saya nggak bisa ini ya, assuming ntar. Kalau misalnya kemarin 40 kali 8 ini kan 7.200. 400 kali 18 kali 19. Ada Ci ya. Mungkin 10% ya, 10% sampai 15% dari yang sekarang sih ya. Ya udahlah 8.000 lah angka bulat ya. Ya, jadi kayak misalnya enggak 7.000. Ntar deh Ci, saya harus hitung dulu. Saya nggak. Ya udah nanti webinar berikutnya ya. Webinar berikutnya saya hitung dulu ya. Saya nggak berani. Beres lebaran. Oke. Terima kasih banyak Niko ya. Siap, Bapak Ibu semua, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat selalu, happy cuan ya. Yuk, bye-bye. Pamit dulu ya. Thank you semuanya. Sehat selalu ya. Bye. Thank you, Niko. Dadah. Thank you, Ci. Bye.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.